بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita di awal pertemuan ini, semoga jamaah semuanya senantiasa diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat usia yang panjang, banyak berkah dan nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita, dan setiap amal yang kita lakukan dijadikan oleh Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhina yalawnahum thumma alladhina yalawnahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik masa, sebaik-baik periode adalah periodeku, masaku. Kemudian masa setelah masaku, kemudian begitu seterusnya sampai akhir. Semakin jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin berkurang kebaikan. Semakin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak kebaikan. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa masa terbaik itu adalah masa di mana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Generasi ini dikenal dengan generasi namanya generasi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi khairul qurun. Mereka pemilik sifat udul kalau menurut pandangan para ahli hadis. Generasi orang-orang yang bersama Rasulullah, inilah generasi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Generasi terbaik. Generasi orang-orang yang dikatakan orang-orang yang paling jujur dalam bersikap menurut para ulama hadis.
Dan di antara mereka ada generasi-generasi orang-orang yang bahkan di masa hidupnya dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sebagai penghuni syurga Allah. Masih hidup, belum meninggal dunia, masih ada orangnya, masih berinteraksi dia bersama Rasulullah. Namun ketika dia masih hidup itu, dia sudah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sebagai penghuni syurganya Allah. Ini yang kita kenal dalam sejarah sebagai asyratu minal mubashshirina bil jannah. 10 orang sahabat Rasulullah yang dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni syurga. Bedanya 10 dengan yang lain banyak juga dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sebagai penghuni syurga, tetapi setelah wafatnya. Tapi yang 10 ini masih hidup. Mereka masih ada. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan janji Allah terhadap mereka di hadapan para sahabat yang lain bahwa mereka ini penghuni syurganya Allah. 10 orang, termasuk 4 khalifah Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Sedangkan orang-orang yang bersama Rasulullah, mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka saling berkasih sayang sesama mereka. Disebut langsung generasi ini ceritanya ada, kisahnya ada. Sebelum cerita dan kisah itu disampaikan, diperlihatkan oleh Allah, Allah telah sebutkan terlebih dahulu bahwa ini generasi terbaik. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka saling berkasih sayang sesama mereka. Untuk kehidupan kita sekarang ini, Bapak Ibu rahimakumullah, penting kaum muslimin ini selain rajin-rajin membaca Al-Quran, perlu untuk belajar tentang sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lebih kenal sejarah para artis ketimbang sejarah orang yang dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni syurga. Tahu tak cerita artis sampai bara kalinya babini, siasa nama anaknya, bara jumlah pitihnya, bara banyak otonya, ketimbang kita kenal sahabat-sahabat Rasulullah, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, yang semua mereka adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah masuk syurga. Generasi-generasi kita, remaja-remaja kita, anak-anak muda kita harus diajarkan tentang sejarah ini. Biar tidak galau-galau juga dalam bersikap, stek-stek galau. Bapak Ibu rahimakumullah, kasus bunuh diri di Sumatera Barat ini mencengangkan. Wak punya filosofi ada bersandi syarak bersandi kitabullah. Bukan hanya di kota, di pedesaan. Anak-anak umur 20-an tahun mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Di ma inye-inye awak, bundo-bundo kandung awak, mama-mama awak, guru-guru awak, buya-buya awak majakan seperti itu. Sering putus asa. Sering galau-galau, tak menantu. Curhat galaunya menyebarkan di media sosial. Jauh dari rumah-rumah Allah, itulah pasti itu. Penyakitnya begitu. Tapi kalau mereka diajarkan tentang sejarah sahabat-sahabat mulia, orang-orang yang dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni syurga, kemudian mereka belajar tentang masa terbaik yang ada di muka bumi ini, yaitu masa-masa generasi Rabbani pertama, orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, maka insya Allah terjauhlah mereka dari penyakit-penyakit hati seperti itu. Penting.
Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pagi ini kita mau menyampaikan satu kisah dari seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebabkan karenanya Allah menurunkan satu ayat dalam surat Al-Mujadalah. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-22. Dan sahabat itu bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Pernah dengar ya Bapak Ibu, namanya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Di awal-awal pandemi Covid sering dibaca nama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sampai sekarang kita masih melekat di telinga kita nama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dan Abu Ubaidah ibn Jarrah ini kisah masyhurnya, kisah terkenalnya adalah beliau meninggal dunia disebabkan karena terjangkit wabah penyakit menular namanya Ta'un Amwas. Penyakit menular yang menyebabkan 30.000 orang di antara sahabat-sahabat Khalifah Umar ibn Khattab terbaik meregang nyawa 30.000. Termasuk di antara 30.000 itu sahabat-sahabat terbaik Rasulullah, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Mu'adz ibn Jabal, Mu'adz ibn Jabal, Amru ibn As. Tapi Amru ibn As tidak meninggal dunia gara wabah. Tapi beliau hadir di saat wabah itu terjadi, dan sahabat-sahabat mulia lainnya radhiyallahu anhu. Ada apa dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah? Abu Ubaidah ibn Jarrah ini Bapak Ibu rahimakumullah, kisah perjuangannya Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Walaupun namanya tidak langsung dibaca Abu Ubaidah ibn Jarrah, tidak dibaca begitu, tetapi kisah perjuangannya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Salah satu di antara perjuangan itu adalah, dan ini yang dilakoni oleh sahabat-sahabat Rasulullah lainnya adalah, mereka sahabat-sahabat Rasulullah ini memiliki kekuatan akidah. Kekuatan akidah. Kekuatan akidah yang mereka miliki tidak bisa dibeli dengan harta melimpah ruah. Tidak bisa dibeli dengan jabatan-jabatan. Tidak bisa dibeli dengan kedudukan-kedudukan, dengan bujukan dan rayuan duniawi, tidak bisa. Allah sebutkan dalam surat Mujadalah ayat yang ke-22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidu qauman yu'minuna billah. Wahai Muhammad, kata Allah, tidak akan engkau dapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir ini, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Ada orang yang menentang Allah, saling berkasih sayang dengannya. Padahal dia orang mukmin, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir. Kata Allah, la tajid. Tidak akan pernah engkau dapati itu, wahai Muhammad. Orang berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang menentang Allah secara langsung. Tidak ada. Sekarang ada kejadian viral sekali. Ada artis yang menyatakan bahwa salat yang dikerjakan tak akan berfungsi apa-apa. Salat yang dilakukan tak akan membuat orang itu dijamin masuk surga. Gara-garanya wanita-wanita menjadi orang-orang solehah. Tidak ada jaminan. Wah, ini nyata betul kekufurannya, pengingkarannya. Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nyata menyebutkan,
awwalu amalin. Amal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah kelak di akhirat. Sebagai jaminan dia akan menghuni syurganya Allah adalah as-salah. Salat dulu. Idza saluhat salatuhu saluhat sa'iru a'malihi wa idza fasad salatuhu fasad sa'iru a'malihi. Kalau baik salatnya, baik semua amalannya. Buruk salatnya, maka buruk semua amalannya. Tiang agamanya salat. Jelas orang-orang menentang, tetapi di waktu yang bersamaan banyak orang yang berkasih sayang dengannya. Berbeda dengan orang-orang yang mengagungkan asma Allah. Orang-orang yang memuliakan agama Allah. Tak mau dia agama Allah ini dihinakan. Banyak orang membenci orang seperti ini. Maka tegas-tegas Allah sebutkan, wahai Muhammad, tidak akan terjadi kalau orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Jadi kalau ada kejadiannya, orang menentang Allah, sama-sama menentang Allah, bahkan dia mengatakan dia Muslim, hakikatnya la yu'min billah wa la yu'min bil yaumil akhir. Hakikat sesungguhnya, icak-icak saya keislamannya tu bukan asli. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada hari akhir. Seperti kisah Abu Janda, kemudian siapa lagi yang macam-macam itu ya, banyak itu kan. Sesungguhnya hakikatnya la yu'min billah wa la yu'min bil yaumil akhir. Karena tidak mungkin dia nyata-nyata berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Bahkan membangga-banggakan ni Macron, Presiden Prancis, yang nyata-nyata menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nyata pula pertolongan dia, bantuan dia, sokongan dia. Dalam Islam tak akan terjadi hal seperti itu. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Orang-orang yang tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah itu, merekalah orang-orang yang telah Allah tuliskan keimanan di dalam dada ini. Dan ini kehebatannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah, mendidik sahabat-sahabat beliau. Kan tidak ada sahabat-sahabat itu lulus S1, S2, S3. Bapak Ibu rahmat, tidak ada. Tetapi keimanan mereka, Masya Allah. Ada sahabat namanya Sa'ad ibni Abi Waqqas. Ini janjikan juga masuk surga. Masuk Islam usia 17 tahun. Masih muda belia. Anak-anak awak umur 17 tahun tu alun punya sikap leh. Tapi Sa'ad ibni Abi Waqqas sudah punya prinsip dalam hidupnya. Dia pernah bermimpi berada dalam lautan yang gelap. Dia tidak tahu mau kemana dalam lautan itu. Nafas tersesak-sesak. Tersengal-sengal. Tapi dia mencari ada cahaya ke pintu keluar di dalam dasar lautan yang gelap ini. Maka dia susuri cahaya itu. Tapi tatkala dia menyusuri, dia lihat sudah ada 3 orang yang mendahuluinya. Menyusuri cahaya itu sama-sama mau keluar dari lautan gelap gulita. 3 orang yang dia lihat itu, satu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kedua Ali ibni Abi Thalib, dan yang ketiga Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum. Terbangun dia dari mimpinya. Keesokan pagi dia jumpai langsung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa usianya, Bu? 17 tahun. Luar biasa. Beliau katakan, ya Abu Bakar, siapa saja orang yang telah mengikuti Muhammad, siapa saja orang yang telah mengikuti Rasulullah, waktu itu dia belum Islam. Apa kata Abu Bakar? Nahnu thalatha.
Yang telah mengikuti Muhammad baru 3. Sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata Abu Bakar, Ali ibni Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Apa kata Sa'ad ibni Abi Waqqas? Wa ana rabi'ukum. Saya orang yang keempat. Langsung beliau pergi ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta tolong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terima syahadatku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau benar-benar utusan Allah ya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Langsung dia dibenci oleh ibunya. Langsung marah-marah ibundanya. Dan Sa'ad ibni Abi Waqqas ini adalah sahabat yang dikenal paling cinta kepada ibunya. Paling sayang dan patuh kepada bundanya, kepada ayahnya. Terkenal sekali di kalangan Bani Zuhrah, di kalangan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Tapi apa yang terjadi tatkala beliau masuk Islam? Dibenci, dicaci, dimaki, dimarahi oleh ibundanya. Dia tidak bergeming, dia diam saja. Karena dia sayang sama ibunya. Dia tidak mau menyakiti hati ibu-ibunya. Palingan beliau jawab, ibu, Islamlah. Maka ibu akan selamat. Wahak, celaka engkau. Sudah aku besarkan engkau, iko balasan yang engkau berikan kepada saya ibumu. Jahit, marah. Apa kata Sa'ad ibni Abi Waqqas? Wallahi ya ummi, demi Allah ya ibu, kalau seandainya ibu punya 70 nyawa, ibu punya 70 nyawa, duit mati, 70 nyawa yang ibu miliki, maka saya anakmu Sa'ad ibni Abi Waqqas tidak akan pernah meninggalkan Allah dan Rasulullah. Tidak akan pernah meninggalkan agama Islam. Ibunya dalam kondisi hamil, kemudian tidak mau makan, tidak mau minum. Karena cintanya kepada anaknya. Sa'ad ibn Abi Waqqas begitu pula. Karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Sebenarnya bari ujian beliau. Tapi apa boleh buat? Dan disebabkan karena itu Allah turunkan firman-Nya dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apa kata Allah dalam surat Luqman? Dan jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh berniat mengajakmu untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma, maka jangan ikuti keduanya. Karena kata Rasulullah, la ta'ata li ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kalau ketaatan itu dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq, kepada Allah. Tidak boleh taat. Ya, tidak boleh taat kepada orang yang menyuruh kita bermaksiat kepada Allah, walaupun itu bapak ibu kita. Tetapi perintah Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan lupa, Allah perintahkan tetap perlakukan kedua orang tuamu itu dengan ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Secara baik, secara baik. Kok bisa ya sahabat Rasulullah begitu? Baru masuk Islam. Bapak Ibu rahimakumullah. Baru masuk Islam. Belum sempat belajar banyak. Belum mendengar ayat-ayat Allah yang banyak. Tetapi begitu akidahnya. Tak tergoyahkan. Tak tergoncangkan. Padahal kita tahu ibunya Sa'ad ibni Abi Waqqas wanita berkarir. Kaya raya. Mirip dengan Mus'ab ibni Umair. Kaya raya. Tapi tak terbergeming sedikit pun Bapak Ibu rahimakumullah untuk menghinakan agama Allah atau bahkan untuk meninggalkan agama Allah. Ini Abu Ubaidah, firman Allah surat Mujadalah ini Bu.
Artinya, tidak engkau dapati hai Muhammad ada kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulullah. Tak akan ada tu. Nya beriman kepada Allah, beriman pada akhir, tapi nya saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, dengan orang-orang yang menentang Rasulullah. Tak ada itu. Walaupun yang menentang Allah itu bapaknya, atau anak-anaknya, atau saudara-saudaranya, atau keluarga mereka sendiri. Walaupun bapaknya, walaupun anaknya, walaupun saudara kandungnya, walaupun keluarganya, dia tak akan pernah menghiraukan mereka kalau mereka ini menentang Allah dan Rasulnya. Beda betul dengan fenomena sekarang ini. Mengatakan ana muslim, gue juga beribadah. Saya juga beribadah. Tapi pendapat saya begini, begitu. Dan pendapatnya itu semuanya dalam rangka menentang agama Allah sesungguhnya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat Rasulullah Abu Ubaidah bin Jarrah ini mengalami peristiwa yang cukup berat sekali. Terjadi dalam peristiwa perang Badar. Beliau muda masuk Islam, kemudian dia tinggalkan keluarganya, bapak ibunya di Makkah karena masih kafir, dia berangkat hijrah ke Madinah. Tidak lama berada di Madinah, datang seruan untuk berjihad melawan orang-orang musyrik kafir. Dalam perang pertama yang dihadapi oleh Rasulullah bernama perang Badar. Namanya perang Badar. Dalam perang yang berkecamuk itu, dalam perang Badar itu, setiap muslim di mana ada orang kafir dikejar. Di mana ada orang musyrik menyerang, diburu. Saya dibayangkan. Di mana ada orang kafir dikejar, diburu. Dan dalam perang Badar ini Bapak Ibu rahimakumullah, mati Abu Jahal. Mati Abu Jahal. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada seorang sahabat Rasulullah yang mengalami peristiwa yang berat sekali. Apa itu? Kalau sahabat yang lain bertemu dengan orang kafir nyukaja, di mana orang kafir itu nyukaja. Tapi sahabat ini setiap dia kejar oleh orang kafir, dia lari. Dikejar dia lari. Sehingga dalam sejarah disebutkan dia keluar dari barisan ma'rakah. Sampai dia keluar dari barisan di mana perang terjadi. Kalau siko perang, anyulah keluar sampai kemari. Diburu terus. Diburu, dikejar oleh seorang kafir. Dia malah semakin jauh, semakin lari. Dan yang lari ini adalah sahabat Rasulullah mulia namanya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Sedangkan sahabat yang dikejar loh, disongsong. Bukan lari. Tapi beliau ini dikejar lari. Kok bisa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena yang mengejarnya adalah Jarrah. Abu Ubaidah itu namanya Amir ibni Al-Jarrah. Nama aslinya. Tapi laqabnya, galanya Abu Ubaidah. Karena anaknya namanya Ubaidah. Maka dipanggil dengan Abu Ubaidah. Nama dia asli Amir. Bapaknya namanya siapa? Jarrah. Yang mengejar dia ternyata bapaknya sendiri bernama Jarrah. Makanya dia mau menghindar dari ayahnya. Dia tak mau memerangi ayah kandungnya. Dia tak mau melawan ayahnya. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tadi tidak mau melawan ibunya. Diam saja. Kalau kau lari, semakin dikejar pakai pedang, lari. Sampai tiba masanya di mana Abu Ubaidah tak sanggup lagi berlari. Tiba masanya beliau tak sanggup lari. Tak kau lari lah. Akhirnya beliau berbalik. Ketika berbalik itu baru disongsong oleh beliau. Tapi dah di luar ma'rakah, di luar medan perang itu. Bapak Ibu rahmatullah disongsong oleh beliau. Baru beliau ayunkan pedangnya mengenai kepala orang yang dihadapinya itu. Dan orang yang dihadapinya itu adalah bapaknya sendiri. Yang menentang Allah.
dan mau berencana membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bapaknya mati di tangan anaknya sendiri bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Itu yang dimaksudkan yang paling baik dihadapi oleh Abu Ubaidah. Dalam sejarah kitab Tabaqat ceritakan pertanyaan, apakah bangga Abu Ubaidah telah membunuh bapaknya? Bahkan menangislah Abu Ubaidah. Apakah bangga Abu Ubaidah berhasil membunuh ayahnya? Ayah kandungnya dibunuhnya, berhasil dia membunuh. Banggakah dia? Sama sekali tidak bangga. Tetapi dia bangga tatkala ujian berat ini berhasil dia melewati sebagai tanda bahwa dia paling cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan cintanya kepada bapak kandungnya. Itu dia bangga itu. Dia bangga telah cinta kepada Allah, telah cinta kepada Rasulullah dibandingkan dia cinta kepada ayah kandungnya sendiri. Padahal dia faham Bapak Ibu rahimakumullah, itu ayah mesti disayangi, ibunda mesti dicintai. Mus'ab ibn Umair di usia di amaknya, tinggalkan rumah kau, tak boleh engkau di siko. Semenjak beliau di Madinah, kalau tadanga ada orang Madinah pergi berdagang ke Mekah, Mus'ab selalu nitip walaupun dia tahu ibunya orang kaya. Ibunya orang kaya raya di Mekah. Tapi kalau dia tahu ada orang Madinah berjualan ke Mekah, Mus'ab selalu menitip hadiah untuk ibundanya. Karena memang perintah Allah begitu. Kalau ada orang yang menyuruhmu untuk menyekutukan Allah, jangan ikuti. Walaupun itu bapak dan ibumu. Jangan ikuti. Tetapi perintah berbuat baik tidak boleh ditinggalkan. Berbuat baik kepada orang tua tetap dijalankan, tetap dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Apakah orang tua dapat hidayah atau tidak nanti? Allah yang putuskan. Apa kata Allah? Kok bisa Abu Ubaidah seperti ini? Allah katakan, karena dia telah ditanamkan oleh Allah dalam hatinya ini keimanan. Dan Allah kuatkan keimanan itu dalam hatinya. Yang seperti ini mereka dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Beruntungkah Abu Ubaidah ibn Jarrah dengan mempertahankan keimanannya? Beruntung. Kenapa beruntung? Karena setelah dia mempertahankan keimanannya tatkala berhadapan dengan ayahnya, Abu Ubaidah, Bapak Ibu rahimakumullah, setelah itu mengalir saja dalam dirinya kebaikan-kebaikan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Ubaidah bin al-Jarrah fil jannah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di dalam syurga. Ketika itu Abu Ubaidah masih hidup. Apa saja mengalir nikmat Allah kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah? Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah kalau ada perintah Allah, perintah Rasulullah, dia tak banyak tanya. Dia kerjakan langsung perintah itu. Itu nikmat terbesar. Ibu-ibu, bapak-bapak saya nih, kalau ada perintah Allah, bagagih wak mengerajokan, namanya suratul istijabah, respon yang cepat, quick respon, ya, capek respon awak, maka sesungguhnya itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Di saat orang menerima perintah Allahnya santai-santai, lalai-lalai saja. Tapi kita cepat menerima perintah Allah, maka yakinlah itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Namanya suratul istijabah. Respon cepat. Suratul istijabah ini beda dengan taat. Taat lain itu, suratul istijabah lain pula. Kalau taat mengerjakan sesuatu yang kita suka atau kita tidak suka. Suka awak jokara joko atau tidak suka,
wa karajuan jo, namanya wa taat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Wa karajokan. Ibu-ibu datang ke masjid. Suka ndak suka awak matungan tu baru lalu. Tapi suka ndak suka awak ambo harus ke masjid. Saya semalam tidur 1:30. Suka ndak suka subuh harus bangun. Berarti Bapak Ibu rahimakumullah, namanya insya-Allah wa orang taat. Ibu suka ndak suka ibu ange hari atau ndak ange hari tutup aurat. Tetap tutup aurat, namanya ibu orang taat. Taat itu. Suka ndak suka kata dia. Perut lapar, jam 9 palita. Suka ndak suka kita puasa Ramadan. Namanya kita taat. Tapi suratul istijabah beda. Dikit. Apa itu? Suratul istijabah ini adalah mengerjakan sesuatu dengan hati yang senang. Kalau ada sesuatu bu perintah, wak karajokan capek, hati wak gembira, namanya suratul istijabah. Pergi ke masjid, bangun jam 4:30, bangun jam 4, dengan hati ceria, senang, tak membodohi dah, tapi hati senang, berwudu, sok gigi, ya, mandi, ganti baju, pakai mukena, ganti sarung, pakai peci, wangi-wangian dikit. Hati senang gembira, berjalan ke masjid dengan senyuman, maka itu namanya suratul istijabah. Dua dapat suratul istijabah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat uiddat lil muttaqin. Masya-Allah, balasannya syurga Allah seluas langit dan bumi buat orang-orang yang hobi bersuratul istijabah ini. Abu Ubaidah begitu. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Ubaidah, ya Rasulullah, sekarang pergi engkau temui Amr bin As. Dia sedang menghadapi pasukan kafir di Salasil. Dari Madinah ke Salasil jaraknya jauh. Dan Rasulullah sudah mengutus sahabat namanya Amr bin As sebagai panglima. Sebagai panglima. Tetapi Amr bin As tatkala melihat musuh jumlahnya banyak, berkirim surat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya tidak mungkin menghadapi dengan pasukan saya Rasulullah jumlah kaum kafir yang sebanyak ini. Mohon tambahkan kompi berikutnya. Dipanggil oleh Rasulullah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya Abu Ubaidah, engkau berangkat menyusul Amr bin As dengan pasukan berikutnya. Di dalam pasukan itu ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau cepat respon bu. Kata beliau, sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Siap ya Rasulullah, aku berangkat. Subhanallah, kau nikmat terbesar. Tak barik-barik dah, langsung tersenyum saja. Abu Ubaidah ibn Jarrah siap. Karena memang ahli syurga begitu. Kalau ada perintah Allah, perintah Rasulullah, tidak berlama-lama, tapi cepat dilakukan. Berangkat beliau. Adakah beliau bertanya, ya Rasulullah, istri awak sedang hamil ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah, hari yang ngek mana. Ya Rasulullah, tidak ada. Tapi beliau cepat lakukan. Ada juga perang namanya Dhatul Khabar. Dhatul Khabar ini Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga. Perangnya berat. Karena mirip dengan perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang berat. Ayyamul usrah, hari sulit. Lumbung-lumbung makanan kosong. Uang tidak ada. Kemarau, paceklik. Tapi tatkala Rasulullah katakan, ya Abu Ubaidah, engkau berangkat ke Dhatul Khabar, melawan kaum kafir, kaum musyrikin yang akan menyerang Madinah. Kata Abu Ubaidah, siap ya Rasulullah, berangkat. Berangkat, dikasih makanan bu, cuman korma. Tidak ada yang lain, korma. Tidak ada daging, tidak ada gandum, tidak ada makanan lain, kecuali korma saja. Sehingga Abu Ubaidah ibn Jarrah dalam perjalanan perang menuju Dhatul Khabar itu, beliau menambah karajo, tambah kerja satu lagi. Apa itu? Mewasiatkan kepada sahabat untuk bersabar dalam perang ini. Wah, sedang diuji oleh Allah, sabar. Walaupun makanan kita sedikit, tapi surga Allah jauh lebih besar nanti dibandingkan apa yang kita terima di dunia ini. Sehingga sahabat bertahan. Dan Masya Allah, ketaatan Abu Ubaidah ibn Jarrah ini Bapak Ibu rahimakumullah kepada Rasulullah, cepatnya respon Abu Ubaidah ibn Jarrah di dunia
diperlihatkan oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang besar. Sebelum akhirnya betul-betul beliau menghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala, di dunia Allah calikkan balasannya. Dalam Zatul Khabar ini contoh. Habis perang, habis korma. Bahkan korma terakhir untuk Abu Ubaidah akhirnya beliau berikan kepada mujahid yang lain yang ternyata belum dapatkan jatah korma. Masing-masing sahabat makan satu korma sehari dan tidak ada makan lain selain itu. Habis perang, habis korma. Bahkan dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan lebih parah lagi. Belum mulai perang, korma sudah habis. Tak ada yang bisa dimakan lagi. Bahkan korma terakhir jatah Abu Ubaidah, seorang panglima, diberikan kepada pasukan lain, sahabat berikutnya, yang ternyata belum dapat korma. Perang dimenangkan oleh kaum muslimin pimpinan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau pulang ke Madinah. Namanya Zatul Khabar. Perangnya beda dikit dengan yang lain. Apa itu? Perang Zatul Khabar ini terjadi di pesisir pantai, di pesisir lautan. Dari Jeddah itu, dari Jeddah kemudian menyusur laut-laut, ya, pantai-pantai itu. Di tepi pantai perangnya. Sehingga tatkala pulang, ini jarak jauh Madinah, tidak tahu apa yang mau dimakan lagi. Badan latihan perang yang mau dimakan tidak ada. Tapi Allah Maha berkuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan, ini balasan Allah untukmu di dunia sebagai gambaran, Allah akan berikan balasan yang setimpal untukmu kelak di akhirat. Apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah? Pasukan kaum muslimin dihadang oleh sebuah benda besar di tepi pantai. Ada benda, barang, gadang, dihadang pasukan muslimin oleh benda ini. Kemudian Abu Ubaidah menyuruh seorang sahabat yang paling tinggi badannya untuk menaiki seekor onta yang paling tinggi pula badannya. Jadi untuk mana paling gadang di antara pasukan itu, dipilih pula sahabat yang paling tinggi badannya. Kemudian disuruh dia untuk membentangkan tangannya ke atas. Sahabat yang paling tinggi ini tetap belum bisa menyampai puncak benda tersebut. Kalau misalnya macam puncak benda itu, berarti kan tinggi sekali bendanya. Sahabat, Bapak Ibu rahimakumullah, dipilih yang paling tinggi, dipilih pula unta yang paling gadang, nyo naik kata unta itu, kemudian dijambonyo puncak dari benda itu, tetap dia tidak bisa sampai tangannya ke benda itu. Apa benda itu? Terdamparnya seekor ikan, bahagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikan. Sehingga sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah dan pasukannya berhasil, Bapak Ibu rahimakumullah, menikmati balasan Allah sebelum sampai di Madinah. Kemudian disembelih ikan itu, dimasak sehingga mereka tinggal beberapa hari di tepi pantai itu. Tetap belum habis ikannya, sisa-sisa ikan itu dibawa ke Madinah. Dan Rasulullah menerima qita'atan, potongan dari ikan itu dari Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah menceritakan, ini yang terjadi ya Rasulullah dalam perang, ini yang terjadi tatkala kami pulang ke Madinah. Dan Rasulullah menerima hadiah potongan ikan itu. Beliau yang mengatakan, ya Abu Ubaidah, ini bahagian dari janji Allah untukmu. Balasan seperti ini akan Allah berikan untukmu kelak di syurganya. Apa yang terjadi Pak Ibu rahimakumullah? Balasan terhadap begitu cepatnya respon seorang Abu Ubaidah menerima perintah Allah dan perintah Rasulnya. Nikmat yang kedua yang dimiliki oleh Abu Ubaidah, Abu Ubaidah tidak mau berselisih faham dengan orang Muslim. Apalagi orang Muslim itu pemimpinnya, dia tak mau. Contoh, dalam menghadapi pasukannya Khalifah Umar bin Khattab yang mau berkunjung ke Syam. Umar bin Khattab mau berkunjung ke negeri Syam. Di tengah jalan beliau dapati berita kalau negeri Syam, gubernurnya Abu Ubaidah ini sedang terjangkit wabah penyakit menular. Berhenti Khalifah Umar bin Khattab dengan pasukan itu, dengan rombongan itu di suatu daerah mendekati Syam.
disambut oleh Abu Ubaidah ke negeri itu. Abu Ubaidah menyatakan, masuklah ke Syam, dah baagai doh. Kan Allah telah menentukan engkau sekarang ke Syam. Khalifah Umar bin Khattab tidak mau. Tidak. Balik sajalah ke Madinah. Abu Ubaidah tidak memilih batangka. Tak bisa meritu doh. Mereka tidak mau. Beliau tidak mau bertengkar. Dan ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Abu Ubaidah. Karena keimanan tadi. Datang Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu berkata, meyakinkan Khalifah Umar dan Abu Ubaidah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza antum fiha fala takhruju minha." Sahabat-sahabat, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, apabila di suatu daerah ada terjangkit wabah penyakit menular, jangan masuk ke situ. Sedangkan kalau engkau berasal dari negeri itu, maka jangan keluar dari negeri itu. Alhamdulillah. Selesai masalah, Khalifah Umar dan rombongan balik ke Madinah, tak jadi masuk, mengikuti perintah Rasulullah. Dan Abu Ubaidah ibn Jarrah mendengarkan hadis itu, semakin mantap hatinya, beliau kembali ke negeri Syam. Sampai akhirnya beliau wafat di Syam, terjangkit wabah penyakit menular Ta'un Amwas. Dalam kitab sejarah ceritakan Ta'un Amwas ini berbeda dengan wabah sekarang. Ta'un Amwas itu bisa bengkak-bengkak tangan orang dibuatnya. Bengkak-bengkak, melatih bernanah. Kemudian dengan itu akhirnya meninggal dunia. Itu Ta'un Amwas. Bengkak-bengkak badan. Kemudian bananah sakit, berdarah. Gara-gara itu kemudian akhirnya orang meninggal dunia. Ada juga peristiwa dalam perang Salasil. Tatkala Rasulullah minta Abu Ubaidah untuk menyongsong pasukan Amr bin As. Songsong pasukan Amr bin As ya. Siap ya Rasulullah. Tapi ingat ya, jangan berselisih faham dengan Amr bin As. Kata Abu Ubaidah, siap ya Rasulullah. Berangkat Abu Ubaidah. Di antara pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah mulia. Tapi yang jadi panglima Abu Ubaidah. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika bertemu dengan pasukan Amr bin As, apa kata Abu Ubaidah bin Jarrah? Ya Amr bin As, ambo diutus Rasulullah membawa panglima, membawa pasukan ini untuk membantumu. Amr bin As tiba-tiba mungkin salah faham. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Tidak bisa, yang jadi panglima saya. Karena saya yang diutus oleh Rasulullah pertama sekali untuk datang ke Salasil ini. Engkau mesti mengikuti saya. Apa kata Abu Ubaidah bin Jarrah? Siap ya Amr bin As. Rasulullah berpesan kepada saya, kalau engkau berjumpa dengan Amr bin As, jangan bertengkar dengan Amr bin As. Jangan bersisi faham, berbeda pendapat dengan Amr bin As. Karena bersisi faham berkepanjangan, berdebat, bertentangan dengan orang-orang yang sama memperjuangkan agama Allah, tak ada gunanya. Tak ada gunanya, meletihkan kita, tak ada gunanya. Yang lebih bagus itu cari solusi, cari jalan keluar. Karena kita sama-sama punya niat untuk mengi'la kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan malah sibuk-sibuk bertengkar. Bapak Ibu rahimakumullah, apa kata Abu Ubaidah? Siap. Rasulullah menyuruh saya jangan bertengkar dengan Amr bin As. Maka dari sekarang saya menjadi pasukan engkau wahai Amr bin As. Beliau panglimanya, tapi beliau jadi pasukan. Subhanallah. Beliau patuh dengan Amr bin As karena begitu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini nikmat besar. Bapak Ibu rahimakumullah, Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangis gara-gara Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Beliau datang ke istananya Abu Ubaidah, dan itu di rumah Abu Ubaidah tidak ada apa-apa sampai beliau menangis. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, begini bisa menenteramkan hati saya kalau memang saya berhak masuk surganya Allah. Biarlah saya tidak punya harta, walaupun saya gubernur, walaupun saya panglima, biarlah saya tidak punya harta, tapi saya senang. Saya bisa menjamin diri saya ini insya-Allah dengan begini Allah menjadikan untuk saya syurga kelak di akhirat. Sampai Umar bin Khattab berkata, demi Allah, selama ini kami telah dilalaikan oleh dunia.
kecuali tatkala kami berjumpa dengan engkau wahai Aba Ubaidah. Kalau kami berjumpa dengan engkau, takkana oleh kami langsung akhirat. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sekelumit dari kisah Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang kita ceritakan. Belum lagi cerita-cerita lainnya dari kisah hidup beliau yang sangat inspiratif. Belum lagi cerita Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, bahkan cerita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul menggugah jiwa kita. Maka selain kita menyibukkan diri dengan Al-Quran Al-Karim, kalau kita punya waktu yang lapang, mari sama-sama kita belajar tentang sejarah sahabat-sahabat Rasulullah ini, tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya mudah-mudahan penyakit-penyakit hati yang ada dalam jiwa kita ini Allah jauhkan nih. Karena kita baca sejarah-sejarah ini. Tapi kalau kita jauh dari sejarah-sejarah ini, Bapak Ibu rahimakumullah, penyakit-penyakit hati itu muncul menginggap di hati kita. Tapi kalau kita belajar tentangnya, insya Allah penyakit-penyakit hati ini segera Allah sirnakan dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dah 6:05. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kisah-kisah berikutnya dalam pertemuan yang lain. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.